Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Muttaqin SHIMAG, dosen tetap di Prodi Studi Agama-Agama Nida Gontor sejak tahun 2017. Pada video kali ini, saya akan mengajar di materi antropologi agama, merupakan salah satu materi wajib di prodi kami dan diajarkan di semester 4. Materi ini atau mata kuliah ini berisi bobotnya 3 SKS. Adapun yang akan dipelajari dari materi ini adalah hubungan antara agama dan kebudayaan dengan menggunakan perspektif antropologi klasik, modern, dan kontemporer. Kajiannya bisa mencakup teori-teori utama dalam antropologi seperti fungsionalisme, strukturalisme, juga interpretatif, hingga mengkaji beberapa tokoh-tokoh penting dalam antropologi. Adapun bahan kajiannya sesuai dengan RPS yang kami susun meliputi hakikat dan ruang lingkup antropologi agama, sejarah dan perkembangan antropologi agama, teori-teori antropologi agama, pendekatan antropologi dalam studi agama-agama, analisis praktik keagamaan dalam perspektif antropologi, dan aplikasi antropologi agama dalam kajian keagamaan kontemporer. Sementara CPL-nya adalah menguasai konsep dan teori pendukung dari keilmuan psikologi agama, sosiologi agama, filsafat agama, antropologi agama, fenomenologi agama, dan teologis dalam kajian atau studi agama-agama. Adapun turunan dari CPL-nya yang menjadi CPMK adalah dengan mata kuliah ini, mahasiswa mampu menguasai konsep dasar perkembangan teori dan pendekatan antropologi agama, serta menerapkannya untuk menganalisis praktik keagamaan dan merefleksikan posisi Islam dalam kajian antropologi agama. Nah, dari CPMK tersebut kami membagi 3 sub CPMK. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar dan perkembangan teori-teori antropologi agama. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis praktik keagamaan berupa ritual, simbol, adat, dan sebagainya dengan menggunakan pendekatan antropologi. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah mahasiswa mampu melakukan refleksi terhadap posisi Islam dalam kajian antropologi agama. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan bagian selanjutnya dari video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'd. Baik, kita mulai pertemuan kuliah kita yang keempat ini dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, mari kita review dulu sedikit pertemuan kuliah di yang ketiga kemarin ya, sebelum kita lanjut ke pertemuan yang keempat. Sebelumnya di pertemuan ketiga ada yang masih ingat kita diskusi tentang apa? Sejarah antropologi. Ya, ketika itu kita bicara tentang sejarah antropologi agama yang berawal dari masyarakat apa? Masyarakat primitif, kemudian berkembang yang masyarakat primitif ini dikatakan oleh para antropolog ya, yang berkembang sehingga dia menjadi sebuah disiplin ilmu kontemporer, ilmu modern. Kita akan belajar 2 teori yang cukup penting di materi antropologi agama, yaitu teori yang pertama fungsionalisme dan yang kedua adalah strukturalisme. Perhatikan ke gambar berikut. Di sini ada kelihatan jelas ya gambarnya ya. Ini gambar apa? Budaya Adat. ketika ingin melihat suatu cuaca. Oh, ada sejarah. Oke, yang lain apa?
Kira-kira apa? Nggak apa-apa, santai aja. Antum mesti tahu. Menurut pendapat antum ini gambar apa ya kira-kira ini? Tradisi, Ritual. Terus Tradisi masyarakat tradisi masyarakat. Di mana masyarakatnya? di daerah pantai. Daerah pantai atau suatu tradisi masyarakat di pesisir pantai. Biasanya lazimnya ada juga disebut dengan kenduring laut atau tasyakuran laut. Itu biasanya adalah masyarakat pesisir, itu hampir rata-rata di seluruh Indonesia, dari Aceh, Jawa, dan banyak sekali mereka mengadakan semacam tradisi selamatan atau syukuran. Nah, praktiknya istilah namanya macam-macam, tapi sebenarnya praktiknya sama seperti ini. Nah, coba bayangkan ada sebuah desa nelayan seperti yang terlihat di gambar ini ya. Setiap tahun, dan memang rata-rata setiap tahun ada tanggalnya sendiri. Sebelum musim melaut dimulai, masyarakat mengadakan sebuah ritual bersama. Biasanya mereka berkumpul, bawa makanan, ada yang berdoa, ada kiainya. Di daerah Singulu itu ada bahkan ngaji dulu, khataman 30 juz, kemudian nanti ada santunan ke anak yatim, kemudian makan bersama, dan terakhir ada larungan. Ya, larungan. Nah, sekarang kita tahu di zaman yang sudah sangat berkembang teknologi saat ini, ya, ini kan tadi acara seperti ini di antara maunya adalah supaya mereka selamat ketika melaut nyari ikan. Nah, padahal zaman sekarang ini yang sudah canggih ini, ya, kita bisa tahu dengan perbedaan cuaca, dengan kecanggihan teknologi yang ada, bisa tahu kapan kemungkinan ada musibah atau di daerah bagian laut mana yang berbahaya sehingga tidak perlu ke sisi situ ketika pertanyaannya, kenapa ketika dunia sudah canggih seperti ini tapi masyarakat masih ada yang melakukan ritual seperti ini? Oke, itu saya untuk keselamatan mereka. Bisa jadi karena untuk menjamin keselamatan mereka. Ada lagi? Oke, kebersamaan mereka. Menjaga kebersamaan terlihat sekali ini sejak ada acara seperti ini memang akan membangun sisi kebersamaan mereka. Ada lagi? Oke, karena itu adalah warisan tradisi mereka. Nah, ini yang sering dan bahkan banyak sekali kita lihat di tradisi atau ritual-ritual yang ada di masyarakat Indonesia. Ketika ditanya kenapa kok masih dijalankan ritual seperti itu, ya mungkin bagi antum yang ini rata-rata Gen Z ya. Atau sudah ada Gen Alpha? Nah, gitu ya. Mungkin akan ada yang milenial. Siapa milenial? Oke, ketika jawaban tadi benar, tapi sebenarnya ini juga bagian kehidupan sosial mereka. Kehidupan sosial mereka di mana yaitu turun-temurun untuk keselamatan dan sebagainya. Nah, sekarang bagaimana kalau antropolog melihat fenomena ini? Oke, maka untuk mengetahui bagaimana antropolog melihat hal ini, kita bisa mengenal 3 tokoh yang cukup berpengaruh dalam teori fungsionalisme. Yang pertama, dan sebelah kiri ini, Emil Durkheim. Yang di tengah kemudian ada Branislaw Malinowski, dan yang paling ujung adalah Radcliffe Brown. Ketiga tokoh ini melihat bahwasanya unsur-unsur dalam masyarakat ada fungsi tertentu. Maksudnya adalah tradisi-tradisi dan ritual yang dibangunkan dalam masyarakat itu ada fungsinya. Tetapi mereka ada sisi-sisi yang berbeda antara satu dan yang lain. Meskipun prinsipnya bagi mereka ritual masyarakat ada fungsinya, cuman nanti ada sedikit yang berbeda di antara 3 tokoh ini ya. Pertama, Emil Durkheim. Beliau punya karya ini yang ada karyanya yaitu The Elementary Form of the Religious Life. Itu tahun 1912. Nah, beliau adalah seorang sosiolog dari Prancis. Baginya dia punya pendapat bahwasanya agama bukan hanya persoalan hubungan manusia dengan Tuhan, tapi juga merupakan institusi sosial yang menjaga keteraturan masyarakat. Jadi kalau prinsip kita
kan ada istilahnya hablum minallah dan jadi kalau dulu dia melihat agama itu bukan hanya urusan seperti kita sholat sama Allah SWT saja, tapi juga nanti ada urusan-urusan kehidupan sosial masyarakat. Nah, dia ada satu istilah terkenal yaitu collective effervescence. Maksudnya apa? Pengalaman emosional bersama yang memperkuat solidaritas sosial. Jadi seperti gambar ini misalkan ya, ini mirip di Bali. Nah, ketika orang bersama-sama seperti itu kan ada rasa emosional yang kuat di antara mereka yang terbangun, gitu ya. Nah, ini kalau dari filsafat. Kedua, nah, ini yang tak kalah menarik kalau bicara fungsionalisme. Nama beliau adalah Branislaw Malinowski. Siapa? Branislaw Malinowski. Apa yang membuat Malinowski terkenal sebagai pakar fungsionalis atau teori fungsionalisme adalah penelitian yang ia lakukan selama beberapa tahun, sekitar 4 tahunan di daerah Kepulauan Trobriand. Ada yang pernah dengar istilah ini, Kepulauan Trobriand? Ada? Daerah Papua Nugini, daerah mana Papua Nugini? Nah itu suku-sukunya itu bernonton film Moana nggak sih? Ah, itu suku apa? Maui ya? Maui. Nah, mobil modelnya kan masyarakatnya seperti itu ya, karena kemudian bisa melihat di gambar ini. Dia melakukan penelitian di sana. Dari hasil penelitiannya, dia menekankan satu terkait observasi partisipatif atau bagaimana ketika memahami budaya setempat dari perspektif masyarakat lokalnya. Jadi sebagai peneliti tidak menebak dari luar melihat saja, tapi dia ikut nimbrung di sana, kemudian coba memahami hidup bersama mereka, kemudian memahami perspektif budaya mereka dari masyarakat lokal itu. Malinowski juga melihat agama, magis, dan sains muncul untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dan berfungsi menjaga keseimbangan hidup masyarakat. Jadi ada satu peristiwa menarik yang diteliti oleh Branislaw Malinowski dari kehidupan masyarakat Trobriand, yaitu perilaku mereka, keseharian mereka ketika mereka berlayar atau melaut mencari ikan. Nah, ketika mereka berangkat ke daerah pinggir pantai atau ke bibir pantai yang cenderung lebih aman, lebih aman dari ancaman lebih selamat, mereka tidak perlu mengadakan ritual apapun, cukup sebagai pengalaman dan pengetahuan mereka. Kemudian mereka memancing atau mungkin naik perahu dan memancing di situ, dan mereka yakin akan selamat dan dapat ikan. Tapi begitu mereka melaut ke sisi arah laut yang cenderung berpotensi bahaya, agak dalam dan sebagainya, maka mereka melakukan ritual, biasanya ada yang berdoa, memberikan semacam jimat dan sebagainya. Nah, di situ dia melihat ternyata adanya agama ini dan ritual agama tadi berfungsi, ini fungsionalisme ada ya, berfungsi untuk menimbulkan rasa kenyamanan, ketenangan, dan meyakinkan dia kalau dia akan selamat. Kalau pandangannya Malinowski di situ, dengan adanya doa bersama tadi, maka mereka bisa berdoa lebih tenang, dan itulah yang mereka selamat. Di sini ada fungsi agama menenangkan seseorang ketika dia kerja dan sebagainya. Ini bukunya yang terkenal, The Magic, Science, and Prejudice. Kemudian yang ketiga tadi ada namanya Radcliffe Brown, ya. Radcliffe Brown ini seorang antropolog dari Inggris yang mengembangkan teori fungsionalisme struktural pada abad ke-20. Menurut Radcliffe Brown, masyarakat merupakan sebuah sistem sosial yang terdiri dari bagian-bagian atau struktur-struktur. Jadi jadi ada lapisan-lapisannya yang saling berhubungan dan bekerja sama. Dia fokus pada individu dalam satu masyarakat. Tapi
kemudian setiap institusi dan norma dan praktik memiliki fungsi yang berkontribusi pada stabilitas dan keberlanjutan masyarakat. Nah, metode utamanya adalah comparative dan analysis empiris. Dan ini karyanya Structure and Functions in Primitive Society. Jadi ini 3 tokoh yang fungsionalis, sementara yang teori strukturalisme ada namanya tokohnya Claude Lévi-Strauss. Dia dianggap sebagai bapak antropologi struktural, teori strukturalisme. Apa ide pokok dari pemikirannya? Menurut Strauss, kebudayaan merupakan sistem simbol, dari simbol-simbol yang ada, yang tersusun dalam pola-pola berpikir universal, umum. Tugas seorang antropolog menemukan struktur yang tersembunyi dari sistem tadi. Nah, kemudian mana suatu ritual tidak hanya terletak pada fungsinya, fungsi sosialnya, tetapi ada hubungan antar simbol. Misalkan kan tadi tradisi ya. Kalau tradisi itu tadi tradisi larangan tadi kan, itu biasanya ada apa aja sih? Ini ada yang dari daerah pesisir nggak? Anak pantai gitu? Nggak ada. Atau pernah lihat tradisi di pantai? Oke, apa tradisi yang paling antum ingat di daerah antum apa kira-kira? Sedekah laut. Sedekah laut. Saya pernah lihat aja. Lihat, tapi bukan anak pantai. Bukan. Gimana? Sedekah laut itu bisa ada apa saja di situ? Masih kayak apa ya? Sajen kan? Sajen. Terus apa lagi? Itu saya tanya. Sajen. Masih ada lagi pasti. Sajen bentuknya dalam apa? Kepala sapi. Oke. Terus apa lagi? Ada makanan. Buah-buahan. Ada hal-hal yang sifatnya apa namanya yang sakral gitu yang disucikan. Dupa. Terus apa lagi? Menyan. Apa lagi? Ada warna-warna tertentu yang disakralkan? Bunga daun. Ya. Hijau kenapa? Oh, hijau. Pernah lihat nggak ada biasanya kain warna putih ditaruh di situ untuk membungkus? Oh iya. Apa? Untuk membungkus kepala sapi atau kepala kerbau yang akan dilarangkan. Wah, kenapa harus warna putih? Kenapa harus kepala kerbau? Kenapa harus menyan? Kenapa kadang-kadang juga ada perahu kecil atau disebut jolan di daerah mana itu daerah Jawa Timur sana itu. Nah, ini simbol-simbol dan simbol ini ada keterkaitannya. Nah, itu maknanya dari ya tadi ada hubungan antara simbol. Di sini kita akan melihat perbandingan teori antara fungsionalisme dan strukturalisme. Jadi di sini kalau menurut antum, ketika kita melihat sebuah ritual, ya, mana yang lebih penting untuk dipahami? Ketika kita melihat sebuah ritual, kira-kira apa yang lebih penting untuk dipahami? Yang A, fungsi ritual itu bagi masyarakat, atau yang B, makna dan pola berpikir yang melahirkan ritual tersebut. Maksudnya mana itu adalah apa sih yang membuat zaman dulu banget kemudian ritual itu lahir. Terus di balik pelaksanaan itu ada makna apa? Oke? Nah, kira-kira ini saya bagi dua kelompok aja lah. Nah, kalau kelompok ini menurut antum yang apa B? Fungsi ya, fungsi. Jadi apa ritual itu? Kalau nggak ada fungsi, ngapain diadakan? Setelah kita layan kalau bahasa contoh itu kan, berarti fungsi penting. Antum setuju fungsi atau mau beralih ke yang lain? B. Yakin B? Iya. Makna, ya, makna dan pola berpikir yang melahirkan ritual tersebut. Kalau makna berarti ya nggak ada gunanya kita bicara fungsi sebagainya kalau kita nggak tahu asasnya. Maka makna penting. Seperti itu. Nah, sebenarnya baik yang A atau B. Nah, yang A ini berarti kalau antum mengejar sisi fungsinya, itu antum akan menggunakan teori fungsionalisme. Sementara teman-teman yang B, kalau antum mengejar maknanya, historisnya, ada apa di balik simbol yang ada, yang muncul dalam tradisi atau ritual sebuah ritual, maka antum menggunakan teori strukturalisme. Jadi kalau misalkan fokus penelitian antum nanti misalkan ketika deskripsi ya,
Deskripsi, amin. Tepat waktu, amin. Misalkan, jadi saya melihat ada sebuah tradisi yang cukup menarik dan saya ingin fokus melihat fungsi tradisi tersebut untuk masyarakat setempat. Maka pendekatan atau teori yang antum pakai adalah tapi kalau mau dikaji makna di balik tradisi ini, terus bagaimana makna filosofisnya, terus kaitannya antara satu simbol dengan simbol yang lain dalam ritual atau tradisi tadi, maka pakainya pendekatan teori strukturalisme. Pertanyaannya, bisa nggak dimix dalam mengkaji satu ritual tradisi pakai dua-duanya? Bisa. Berarti penelitian itu akan fokus pada fungsi sekaligus makna. Gitu ya. Ingat ya. Atau ada yang sudah berencana tertarik dengan salah satu teori yang ada? Insya Allah saya mau bimbing karena saya belajar ya. Nanti dipikirkan lah. Kira-kira kalau cocok ya apa? Karena penelitian itu sebenarnya mana yang kita senangi. Kalau anda benar-benar saya kan menarik bisa dengan teori fungsionalisme. Oke, dari sekarang kita mulai bimbingan. Gimana? Udah siap? Oke, silakan dipikirkan. Baik. Ini selanjutnya kita lihat sebuah video. Ini perhatikan ketika sesi mereka. Ini adalah video di Jepara dalam ritual atau tradisi lomba. Ini ada dalam sesajinya. Kita lihat di bagian dalam sesajinya ya. Ini ketika mereka melakukan sesaji. Ini. Sampai di tengah laut sekira 2 mil dari TPI Ujung Batu, sesaji dilarung. Nelayan langsung merebut isi sesaji larungan tersebut. Nah, tadi contoh bagaimana ketika melarung sesaji. Kita memperhatikan ritual yang dilakukan masyarakat tadi ya. Mereka sudah di tengah laut, kemudian melepaskan saji berbentuk apa tadi? Akal kecil. Biasa di situ yang ditaruh kepala kerbau, kepala sapi dan sebagainya. Dari yang view yang sekilas tadi, antum bisa melihat ya ada simbol-simbol atau benda penting digunakan, ya kan? Apa benda pentingnya di situ? Ya sesajinya, karena itu inti dari. Kemudian kalau menurut antum, ada nggak fungsi dari ritual ini bagi masyarakat? Ada nggak fungsinya? Ada. Kemudian maknanya ada nggak kira-kira? Ada. Sekarang kita fokus di situ aja. Coba renungi, kira-kira apa saja fungsinya? Tadi yang sudah disebut ini ya, yang disebut ini ya, yang fungsi apa fungsinya kira-kira? Masyarakat Jepara yang makna kira-kira pada malam ini asesmen atau pertanyaan atau kuis untuk memastikan sejauh mana antum memahami diskusi kita yang tadi. Ada 3 pertanyaan, ada 3 kuis ya. Pertama, menurut antum apa perbedaan yang paling mendasar antara tokoh Malinowski dan tokoh Redfield Brown ketika menjelaskan fungsi agama? Sama-sama memegang teori fungsionalisme. Tapi apa perbedaan antara mereka? Kemudian pertanyaan kedua, misalkan terdapat tradisi sedekah laut. Jika antum pakai teori Malinowski, maka pertanyaan apa yang akan antum tanyakan ke informan atau masyarakat setempat ketika ini? Dan terakhir adalah kalau dalam sebuah penelitian lapangan menggunakan pendekatan strukturalisme, ya teori yang kedua kita kaji tadi, maka apa yang akan kita cari sebagai peneliti? Oke, pertanyaan pertama ada bisa menjawab? Nomor 1, perbedaan dasar. Ya, oke. Mungkin dalam pandangan Malinowski dia menjelaskan fungsi agama itu bagi individu. Sedangkan dalam pandangan Redfield Brown dia menjelaskan fungsi agama bagi masyarakat. Oke, baik sekali. Tapi itu dulu. Individu dan masyarakat di situ perbedaannya ya. Sama-sama
pemegang teori fungsionalisme, tapi kalau Malinowski lebih ke individu, rektor ke masyarakat. Oke, selanjutnya yang nomor 2 siapa kira-kira? Nomor 2. Oke, berarti Adapun pertanyaan yang akan saya berikan jika saya menjadi seorang peneliti itu tadi menggunakan teori Malinowski, yaitu mengapa masyarakat itu melakukan ritual sebelum ingin melaut. fungsi ya. Kenapa masyarakat melakukan ritual itu sebelum mereka melaut? Benar nggak? Benar. Tepuk tangan dulu. Baik, yang ketiga tentang kalau dalam sebuah penelitian lapangan menggunakan teori kalau pendekatan strukturalisme, maka kita akan mencari apa? Kita akan menanyakan apa? Siapa? Karena ini membahas tentang teori strukturalisme, mungkin di sini yang saya akan sampaikan adalah makna simbol yang tersirat maupun tersurat di dalam ritual tersebut. Oke, bukan hanya mungkin ya, tapi sudah pasti makna simbol. Baik, terima kasih tadi tepat sekali jawabannya. Memang kalau strukturalisme kita akan mencari makna dari simbol-simbol yang ada dan keterkaitan antara simbol-simbol. Aplaus. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah tadi selesai sudah asesmen atau kuis akhir yang menunjukkan dari jawaban 3 teman kita tadi atau sudah memahami 2 teori ini. Kita paham bahwasanya teori bukan sekadar konsep tetapi alat analisis yang membantu kita sebagai peneliti untuk menggali makna dan informasi yang ada. Mari, saya kira cukup sekian untuk pertemuan kita pada kali ini. Sebagai persiapan untuk pertemuan yang kelima yang pekan depan, nanti tolong baca tentang Clifford Geertz. Sudah pernah dengar? Apa? Pernah ya? Saya pernah dengar. Agama Jawa. Oke, agama Jawa yang terkenal. Tapi fokusnya nanti kita di teori simbolik interpretatifnya Clifford Geertz. Kalau Zaki memang orangnya tidak berpus, insya Allah dia banyak baca. Ya. Kalau pakai sedikit tawar juga. Baik, itu yang untuk persiapan diskusi kita di pekan depan ya. Saya kira selebihnya cukup sekian untuk pertemuan pekan ini. Mari kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Baca doa kafaratul majelis. Subhanallah.